Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu bersemangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada kali ini perkenankan saya untuk memberikan materi pada mata pelajaran seni budaya kelas 9. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang seni lukis. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu siswa mampu mendefinisikan beberapa pengertian seni lukis. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis sebuah lukisan dan mengelompokkan berdasarkan gaya atau aliran. Pengertian seni lukis. Di sini ada beberapa pengertian seni lukis menurut beberapa ahli. Di antaranya, sebelumnya seni lukis dulu adalah karya seni rupa yang berwujud dua dimensi yang dalam penciptaannya mengolah unsur-unsur di dalamnya melalui pertimbangan estetik. Sedangkan melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumbahkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Apa tujuan berkarya seni lukis? Yuk kita bahas. Yang pertama, tujuan berkarya seni lukis dikelompokkan menjadi yang pertama ada tujuan religius. Tujuan religius ini menjadikan lukisan yang dibuatnya sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai pelindung atau pengampun dosa. Yang kedua, ada tujuan kritik sosial. Lukisan yang dibuat bertujuan untuk mengkritik atau menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah, lembaga sosial, atau kepada penguasa setempat. Ide lukisannya bisa kesenjangan sosial, peristiwa politik, atau ketidakberdayaan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tujuan ekspresi. Lukisan dengan tujuan ekspresi bertujuan untuk mencurahkan emosi dan gejolak jiwa si pelukisnya. Sedangkan yang keempat, ada tujuan komersil. Lukisan dengan tujuan komersil ini, bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran seni lukis. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Apa itu representatif? Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah yang pertama ada naturalisme, yaitu seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan alam, perbandingan perspektif, tekstur atau warna, serta gelap terang dikerjakan sangat teliti. Pelukis yang beraliran naturalisme diantaranya ada Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, ada Mas Priyadi, ada Wakidi, ada Claude, ada Rubens, dan ada Constable. Di sini ada contoh lukisan naturalisme. Coba perhatikan.
Oke, yang kedua ada realisme, yaitu aliran ini memandang dunia apa adanya tanpa mengurangi atau menambah objek. Penggambarannya sesuai kenyataan hidup. Pelukis yang beraliran realisme diantaranya ada Trubus, Wardoyo, Tarmizi, Sujoyono, dan Dullah. Nah, di sini saya berikan contoh lukisan realisme. Kemudian ada romantisme. Aliran ini lebih bersifat imajinasi, melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang beraliran romantisme diantaranya ada Raden Saleh, Francisco Goya, ada Turner. Nah, perhatikan contoh lukisan romantisme berikut ini. Nah, selanjutnya ada ekspresionisme. Apa itu ekspresionisme? Aliran ini penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis. Aliran yang mengutamakan curahan batin secara bebas. Pelukis yang beraliran ekspresionisme diantaranya ada Vincent van Gogh, kemudian ada Avandi. Nah, di sini ada contoh lukisan ekspresionisme. Selanjutnya ada impresionisme, yaitu aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna, bukan bentuk. Pelukis yang beraliran impresionisme diantaranya ada Claude Monet, Paul Cézanne, Paul Gauguin, kemudian ada Sujoyono. Nah, di sini saya berikan contoh lukisan impresionisme. Coba kalian perhatikan lukisan di bawah ini. Kemudian ada surrealisme. Apa itu surrealisme? Aliran seni lukis yang banyak menampilkan bentuk-bentuk yang sering ditemui di alam mimpi. Nah, di sini pelukis yang beraliran surrealisme diantaranya ada John Miro, Salvador Dali, Andre Masson, Sudipyo, Sudiarjo, kemudian ada Amang Rahman. Nah, di sini ada contoh lukisan surrealisme. Kemudian ada non-representatif. Kalau tadi representatif, sekarang kita bahas yang non-representatif. Adalah gaya seni rupa yang penggambarannya berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Nah, di sini pelukis yang beraliran non-representatif diantaranya ada Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Mukhtar, Sadali, D. Koning, Yuan Miro, dan Wasili Kandinsky. Nah, di sini ada contoh lukisan non-representatif. Nah, anak-anak sekarang sudah paham tentang tujuan berkarya seni lukis dan aliran seni lukis, bukan? Nah, kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang alat dan bahan berkarya seni lukis dan jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Ada pensil, konte, pensil warna, ada krayon, ada pena.
Kemudian ada cat air, cat minyak, kanvas, kuas, dan palet. Nah, jangan lupa juga ada kertas dan kain kanvas. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Yang pertama, ada lukisan cat air atau akuarel, yaitu teknik melukis dengan menggunakan cat air dengan sapuan tipis sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Oke, berikutnya ada lukisan mozaik, yaitu pembuatan karya seni rupa dua dimensi atau 3 dimensi menggunakan bahan dari kepingan-kepingan. Di sini ada misalnya ada kepingan dari kulit telur, kemudian ada keramik, kemudian ada biji-bijian juga bisa. Oke, kita lanjutkan. Ada lukisan kaca. Teknik lukisan ini menggunakan kaca. Juga bisa menggunakan timah, kuningan, ataupun tembaga. Kaca-kaca tersebut ditempelkan sesuai dengan pola tertentu dengan warna-warna yang beragam. Perhatikan contohnya. Nah, biasanya kita jumpai ya kalau di rumah ada yang lukisan kacanya di pintu atau di jendela. Oke, kita lanjut dengan lukisan batik. Tekniknya sama dengan membatik, yaitu menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Coba perhatikan gambar berikut. Mungkin sebagian besar kalian sudah punya ya untuk batik. Ya, terutama batik. Batik bisa di kain batik, baju batik. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang seni lukis. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Oke, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.